Musuh Amerika telah mencoba menyerang Marina One lebih dari 47 kali dalam dekade terakhir, namun selalu gagal. Helikopter kepresidenan ini, dengan harga fantastis $80 juta, adalah salah satu benteng udara paling canggih di dunia. Saat lepas landas dari halaman Gedung Putih, helikopter ini dilengkapi dengan umpan pengacau rudal, jendela anti-peluru, dan teknologi canggih lainnya. Bahkan, Marina One mampu mengoordinasikan respons nuklir saat terbang melewati badai. Namun, para ahli masih bertanya-tanya apakah helikopter ini mampu bertahan dari serangan pulsa elektromagnetik, EMP, dan mengapa Pentagon begitu merahasiakan teknologi stealth atau mode hantu yang dimilikinya. Tak banyak yang tahu bahwa kisah armada helikopter kepresidenan Amerika Serikat dimulai akibat bom atom pada tahun 1946. Saat menyaksikan uji coba nuklir di Bikini Atoll, Jenderal Marinir Roy Geiger menyadari bahwa pendaratan pantai tradisional menjadi terlalu berbahaya di era nuklir. Pasukan, kapal, dan peralatan yang berkumpul di pantai menjadi target sempurna untuk senjata nuklir. Kesadaran ini memunculkan lahirnya Skuadron Helikopter Marinir 1, atau dikenal sebagai HMX-1, pada 1 Desember 1947. Di bawah komando Kolonel Edward C. Dier, unit eksperimental ini bermarkas di Pangkalan Udara Korps Marinir di Quantico, Virginia. Lokasi ini dipilih secara strategis karena dekat dengan pabrik helikopter Sikorsky dan Piasecki di Connecticut, serta sekolah Korps Marinir untuk melatih pilot dan kru pertamanya. Skuadron ini memulai dengan dua model helikopter awal, yaitu Sikorsky HO-3S1 yang gesit dan Piasecki HRP-1 yang lebih besar, dijuluki Flying Banana karena bentuknya yang unik. Meski canggih pada masanya, helikopter ini primitif menurut standar saat ini. Mereka tidak memiliki pemanas kabin dan hanya mampu membawa 3 marinir dalam satu waktu. Pada Mei 1947, HMX-1 melakukan uji coba besar pertamanya. 5 helikopter diluncurkan dari dek kapal induk USS Palau dan mengangkut 66 marinir ke Camp Lejeune, North Carolina. Meskipun harus melakukan beberapa kali perjalanan karena kapasitas penumpang yang kecil, uji coba ini membuktikan bahwa transportasi helikopter bukan hanya memungkinkan, tetapi juga merupakan masa depan mobilitas militer. Korps Marinir dengan cepat menyadari potensi besar helikopter pada tahun 1948, ketika mereka menerbitkan manual pertama mereka untuk operasi helikopter, berjudul Operasi Amfibi Penggunaan Helikopter atau FIB-31. Dalam dokumen tersebut, Marinir menciptakan istilah amplop vertikal, menggantikan istilah yang lebih umum seperti mobilitas udara atau serangan udara. Istilah ini menekankan pendekatan unik Korps Marinir terhadap taktik pertempuran udara. Ketika Perang Korea pecah pada tahun 1950, HMX-1 menghadapi ujian tempur nyata untuk pertama kalinya. 4 helikopternya bergabung dengan Skuadron VM-6 untuk mendukung Brigade Marinir pertama selama pertempuran penting di perimeter Pusan. Helikopter ini terbukti sangat berharga dalam berbagai peran, termasuk observasi medan perang, pengendalian pergerakan pasukan, evakuasi prajurit yang terluka, dan penyelamatan pilot selama kampanye Waduk Hosin yang brutal. Helikopter HMX-1 juga menjadi penghubung komunikasi penting antara unit marinir yang tersebar di sepanjang tepi barat waduk. Keberhasilan ini membuat HMX-1 ditugaskan untuk melatih pilot helikopter baru guna memenuhi kebutuhan perang yang meningkat. Banyak dari pilot tersebut kemudian membentuk HMR-161, skuadron transportasi helikopter khusus pertama dalam sejarah Korps Marinir. Armada kepresidenan Marina One saat ini, dengan teknologi canggih dan misi bergengsi, memiliki akar yang dalam pada masa-masa awal perkembangan helikopter militer. Fokus awal pada keselamatan, ketepatan, dan keandalan yang dikembangkan selama uji coba awal dan misi tempur tetap menjadi inti dari setiap penerbangan kepresidenan hari ini. Transformasi HMX-1 menjadi armada kepresidenan dimulai pada 7 September 1957, saat Presiden Dwight D. Eisenhower sedang berlibur di Newport, Rhode Island. Ketika kabar mendesak tentang krisis Little Rock tiba, di mana 9 siswa kulit hitam dihalangi untuk masuk ke sekolah menengah atas sentral oleh Garda Nasional Arkansas, Presiden harus segera kembali ke Washington. Rute tradisional kembali ke Washington membutuhkan perjalanan lambat, 1 jam dengan feri, diikuti oleh penerbangan 45 menit di Air Force One, dan 20 menit perjalanan dengan iring-iringan mobil ke Gedung Putih. Untuk menghemat waktu, helikopter HMX-1 UH-34 yang bersiaga di Pulau Aquidneck dihubungi. Kolonel Virgil D. Olson,
yang kemudian menjadi tokoh legendaris dalam sejarah Marina One, menerima panggilan tersebut. Dalam beberapa menit, dia dan krunya terbang ke Sekolah Perang Angkatan Laut tempat Eisenhower berada, dan melakukan penerbangan bersejarah selama 6 menit melintasi Teluk Narragansett ke Air Force One. Penerbangan ini mengubah perjalanan kepresidenan selamanya. Kolonel Olson tidak hanya menerbangkan misi helikopter kepresidenan pertama, tetapi juga memperkenalkan inovasi seperti skema cat putih khas yang memberikan helikopter julukan White Top. Ketika rotor helikopter merusak Taman Gedung Putih, Olson menciptakan target pendaratan melingkar putih ikonik yang masih digunakan Marina One hingga hari ini. Armada kepresidenan terus berevolusi. VH-34 Hawktaw menjadi helikopter kepresidenan resmi pertama pada tahun 1957, diikuti oleh VH-3A Sea King pada tahun 1962, dan VH-3D Sea King pada akhir 1970-an dengan peningkatan kenyamanan dan keamanan. Pada tahun 1987, VH-60N White Hawk yang lebih kecil dan lincah bergabung dengan armada, memberikan kinerja yang lebih baik untuk misi luar negeri. Sampai tahun 1976, Angkatan Darat berbagi tugas helikopter kepresidenan dengan marinir, menggunakan tanda panggilan Army One saat membawa presiden. Namun, setelah mencatat layanan luar biasa, Presiden Gerald Ford menetapkan Korps Marinir sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas transportasi helikopter kepresidenan. Tonggak penting terjadi pada 16 Juli 2009, ketika Mayor Jennifer Grievous memimpin kru Marina One yang seluruhnya perempuan dalam sebuah misi penerbangan. Penerbangan bersejarah ini juga menjadi misi terakhir Grievous sebagai pilot helikopter kepresidenan perempuan pertama, menandai seberapa jauh HMX-1 berkembang dari awalnya yang serba laki-laki. Helikopter kepresidenan Amerika telah menyaksikan berbagai peristiwa bersejarah, dari misi militer hingga momen kepemimpinan krisis, menjadikannya simbol mobilitas, keamanan, dan inovasi yang tiada tanding. Helikopter kepresidenan Marina One memiliki sejarah luar biasa, termasuk momen-momen bersejarah seperti mengevakuasi Presiden Richard Nixon dari Gedung Putih setelah pengunduran dirinya, mengangkut Presiden ke bunker rahasia selama keadaan darurat nasional, dan bahkan membantu Presiden Ronald Reagan melewati lalu lintas Washington untuk mengunjungi istrinya, Nancy, di rumah sakit. Marina One modern adalah keajaiban teknologi. Helikopter ini dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih yang memungkinkan Presiden menjalankan tugas kenegaraan, sistem pertahanan udara untuk mengalahkan rudal, serta kemampuan konferensi video yang aman. Kabinnya dirancang untuk memberikan kenyamanan dan fungsi yang setara dengan ruang oval, memastikan Presiden dapat tetap produktif dimanapun berada. Armada Marina One terus berkembang dengan hadirnya VH-92A Patriot, yang melakukan penerbangan perdana pada tahun 2024. Helikopter ini adalah simbol babak baru dalam warisan Marine One, dengan jangkauan, kecepatan, dan keamanan yang ditingkatkan. Pesawat ini memastikan Presiden dapat merespons krisis apapun di seluruh dunia secara langsung. Tetapi, mungkin yang paling luar biasa dari evolusi Marina One bukan hanya teknologinya, tetapi dedikasi tak tergoyahkan terhadap keunggulan yang dimulai sejak penerbangan bersejarah Kolonel Olson. Semangat itu tetap hidup dalam setiap misi Marina One hingga saat ini. Meskipun warisan Marina One tidak pernah goyah, realitas pahit dari penuaan pesawat dan meningkatnya ancaman global memaksa pencarian modernisasi. Setelah serangan 11 September, menjadi jelas bahwa helikopter yang ada tidak mampu mengakomodasi peralatan keamanan baru dan sistem komunikasi canggih yang dibutuhkan. Beban peralatan tambahan menurunkan performa helikopter. Pada tahun 2005, Pentagon meluncurkan proyek untuk mengganti armada lama dengan VH-71 Kestrel, versi modifikasi dari helikopter Eropa AgustaWestland AW101. Dengan anggaran awal $6,1 miliar untuk 28 helikopter, proyek ini tampak menjanjikan. Namun, kebutuhan yang terus meningkat membuat biaya melonjak hingga $400 juta per helikopter, lebih mahal dari Air Force One. Total biaya akhirnya mencapai $13 miliar, yang menyebabkan pembatalan program pada tahun 2009. Kegagalan ini memaksa Korps Marinir untuk mempertahankan armada lama sambil mencari solusi baru. Mereka menjalin kemitraan dengan museum yang menyimpan suku cadang helikopter yang sudah tidak diproduksi, serta menggunakan teknologi pencetakan 3D untuk memproduksi komponen pengganti. Praktik ini dianggap revolusioner pada masanya. Setelah kegagalan program VH-71, militer memutuskan untuk mengubah pendekatan mereka. Alih-alih menciptakan helikopter baru dari awal,
mereka memilih untuk memodifikasi desain yang sudah terbukti. Sikorsky S-92, yang telah digunakan secara komersial, dipilih sebagai dasar untuk program VH-92A. Kontrak yang diberikan pada tahun 2014 mencakup pembangunan 21 helikopter dengan biaya per unit yang jauh lebih rendah dibandingkan pendahulunya. VH-92A membawa sejumlah peningkatan besar, termasuk kabin yang 30% lebih besar untuk menampung lebih banyak personel keamanan dan peralatan, sistem kontrol penerbangan berbasis fly-by-wire yang memudahkan pilot dalam kondisi sulit, dan desain modular yang memungkinkan peningkatan lebih mudah seiring kemajuan teknologi. Salah satu aspek menarik dari helikopter Marine One yang jarang dibahas adalah pengujian ekstensif sebelum digunakan untuk mengangkut presiden. Setiap VH-92A harus menjalani uji coba yang sangat ketat dan tidak biasa, termasuk mendarat di badai pasir buatan, terbang melalui simulasi pulsa elektromagnetik, dan selamat dari sambaran petir simulasi. Helikopter ini juga harus membuktikan kemampuannya untuk mendarat dengan aman di halaman Gedung Putih, tanpa merusak taman bersejarah, persyaratan yang telah ada sejak masa Kolonel Olson. Pada Agustus 2024, VH-92A melaksanakan penerbangan kepresidenan pertamanya, menandai dimulainya era baru bagi Marine One. Armada baru ini dijadwalkan beroperasi penuh pada 2025, secara bertahap menggantikan VH-3D dan VH-60 yang telah setia melayani presiden selama beberapa dekade. Modernisasi ini tidak hanya menghadirkan helikopter baru, tetapi juga sebuah pencitraan ulang lengkap untuk transportasi kepresidenan yang kini harus siap menghadapi ancaman era modern, mulai dari serangan siber hingga peperangan elektromagnetik. Marine One tetap menjadi langkah lebih maju dari ancaman yang terus berkembang dengan menerapkan strategi keamanan inovatif. Salah satu metode utama adalah permainan cangkang presiden, di mana hingga 5 helikopter identik terbang dalam formasi, terus-menerus berganti posisi untuk menyembunyikan helikopter mana yang membawa presiden. Taktik ini sangat efektif sehingga bahkan sistem pengawasan canggih pun kesulitan melacak helikopter yang benar-benar membawa presiden. Helikopter Marine One juga memiliki ciri khas skema warna hijau tua dengan atap putih, yang dirancang tidak hanya untuk estetika, tetapi juga untuk mengurangi pemanasan matahari di kabin. Desain ini pertama kali diperkenalkan oleh Kolonel Olson pada tahun 1950-an dan telah menjadi ikon transportasi kepresidenan. Di balik setiap misi Marine One, terdapat lebih dari 800 marinir elit yang memegang izin keamanan, Yan K. White, salah satu izin keamanan paling ketat di dunia. Pemeriksaan latar belakang ekstensif, tes poligraf rutin, dan pemantauan keamanan berkelanjutan menjadi standar bagi mereka yang terlibat dalam operasi ini. Marine One dioperasikan dari 3 fasilitas utama, yaitu fasilitas di Quantico yang berfungsi sebagai markas besar, Joint Base Anacostia Bolling di Washington, D.C., dan Joint Base Andrews di Maryland. Ketiga fasilitas ini dilengkapi tempat perlindungan yang diperkeras serta pasokan listrik independen, memungkinkan operasi tetap berjalan bahkan dalam keadaan darurat besar. Setiap fasilitas dilengkapi dengan tempat perlindungan yang diperkeras dan pasokan listrik independen, memungkinkan operasi berlanjut bahkan dalam keadaan darurat besar. Helikopter ini juga dilengkapi sistem peperangan elektronik canggih yang dapat mengacaukan radar musuh, membingungkan rudal pencari panas, dan melepaskan sekam logam untuk menangkis ancaman berbasis radar. Sebelum setiap penerbangan, setiap komponen helikopter, termasuk bahan bakar, diperiksa secara ketat untuk memastikan tidak ada kontaminasi atau sabotase. Praktik ini diterapkan setelah insiden tahun 1970-an, ketika bahan bakar yang terkontaminasi hampir menyebabkan insiden pada helikopter kepresidenan. Marine One sendiri juga sering diangkut menggunakan pesawat besar seperti C-17 Globemaster III atau C-5 Galaxy, yang membawa helikopter, suku cadang, dan personel pendukung ke lokasi perjalanan presiden. Operasi Marine One sangat bergantung pada jaringan stasiun cuaca otomatis di sekitar Washington, D.C., yang memberikan data waktu nyata kepada awak helikopter. Sistem ini dapat mendeteksi kondisi angin berbahaya, terutama di sekitar Gedung Putih. Selain itu, Marine One mempertahankan koneksi simultan dengan berbagai jaringan militer dan sipil untuk memastikan presiden selalu dapat berkomunikasi. Helikopter ini juga dilengkapi teknologi komunikasi satelit, stasiun darat, dan sistem udara lainnya, menciptakan gambaran ancaman yang komprehensif dan memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat. Salah satu kegunaan paling terkenal dari V-22 Osprey adalah perannya dalam mendukung operasi presiden, termasuk mengangkut personel dan peralatan untuk misi-misi kritis.
Dalam tugas-tugas seperti ini, keandalan, kecepatan, dan fleksibilitas sangat penting. Kemampuan Osprey untuk mendarat di ruang terbatas dan mengangkut staf, serta peralatan keamanan ke lokasi terpencil, secara efisien menambah nilai strategisnya. Dari segi spesifikasi teknis, V-22 didukung oleh dua mesin Rolls-Royce AE1107C, yang memungkinkannya tetap terbang meskipun salah satu mesin mengalami kegagalan. Avioniknya canggih dengan kokpit kaca dan antarmuka digital yang menampilkan peta, navigasi, serta status sistem. Sistem kontrol penerbangannya dirancang dengan redundansi 3 kali lipat, menyediakan cadangan untuk menjaga operasi tetap aman. Sistem ini juga dilengkapi fitur pengendalian kerusakan yang dapat otomatis menyesuaikan dan mengisolasi area yang rusak guna menjaga stabilitas operasional. Dalam hal desain, V-22 menggunakan bahan komposit untuk daya tahan, serta rotor yang dapat dilipat untuk penyimpanan yang ringkas, sangat berguna untuk operasi di atas kapal. Salah satu tantangan awal pesawat ini adalah panas dari mesinnya yang dapat merusak geladak kapal. Untuk mengatasi masalah tersebut, Angkatan Laut menggunakan pelindung panas portabel dan menguji lapisan tahan panas pada kapal, memastikan Osprey dapat beroperasi dengan aman tanpa merusak permukaan kapal. Untuk pertahanan, Osprey dapat dilengkapi dengan senapan mesin di pintu belakang, memberikan perlindungan dasar selama misi. Meski ada rencana untuk menambahkan sistem senjata yang lebih canggih, kecepatan Osprey yang tinggi memungkinkan pesawat ini menghindari banyak ancaman tanpa perlu perlengkapan tambahan. Sejak memasuki layanan, V-22 Osprey telah digunakan dalam berbagai operasi besar, termasuk transportasi pasukan, evakuasi medis, dan pengangkutan logistik di zona konflik seperti Irak, Afghanistan, dan Libya. Kemampuannya untuk lepas landas dan mendarat di hampir semua medan, serta jangkauan dan kecepatannya yang unggul, telah mendefinisikan ulang logistik militer sekaligus membuka peluang baru untuk misi masa depan. Teknologi tilt rotor yang diusung oleh V-22 Osprey tidak hanya memberikan solusi inovatif bagi kebutuhan militer saat ini, tetapi juga menjadi gambaran masa depan penerbangan militer di era modern.